adalah salah satu filosofi tentang second chance. Orang tuh dikasih kesempatan kedua lah. Jadi saya khawatir juga kalau mereka menganggap bahwa investor kesini itu cuma buat berhubungan seks secara bebas. Apa iya begitu? Halo Prof, terima kasih atas waktunya Prof. Kita berjumpa kembali nih, menyambung diskusi yang sebelumnya. Mudah-mudahan teman-teman sudah melihat ya untuk episode yang kedua, yang sesi 1 dan sesi 2. Kalau yang masih ada yang belum lihat, silahkan lihat. Nah, untuk yang sesi terakhir ini tentang KUH Pidana, kita masih akan membedah dengan Prof. Harkristuti. Tanpa perlu berpanjang lebar, mari kita simak Law Expert Chart kali ini dengan Prof. Tuti setelah yang satu ini. Para hakim tidak boleh lagi menganut pemikiran yang retributif. Jadi kalau sekarang banyak ya Prof, di dalam penjara itu banyak sekali orang yang sebetulnya dia hanya boneka, sebetulnya dia hanyalah korban dari rekayasa. Betul. Prof, sebagai closing nih Prof, ini dalam proses yang tadi Prof sampaikan 59 tahun, ya 59 tahun ini bukan waktu yang singkat. Ini kalau seseorang untuk menyusun secara konsisten ini kan pekerjaan yang luar biasa, proyek yang sangat luar biasa. Nah, setelah dilahirkan ya Prof, menurut Prof ya yang sebagai salah satu tim dari perumus ini, yang paling yang paling bagus dari KUH Pidana yang sekarang, tentu saja ada banyak ya Prof, ada lompatan-lompatan, tapi yang paling besar lah nilainya yang selama ini banyak menjadi masalah atau selama ini belum diatur, itu tentang apa Prof misalnya? Misalnya Prof bisa sampaikan 2, 3, atau 5 hal? Buat saya yang paling utama adalah adanya pergeseran tentang filosofi pemidanaan. Ya. Nah, di sini dirumuskan secara jelas dalam pasal 51, kenapa sih orang harus dipidana? Kita sudah meninggalkan retributivisme, lex talionis, punitivism, ya, karena kita mengatakan bahwa pidana dijatuhkan yang pertama adalah untuk pencegahan, yang kedua untuk rehabilitasi, kemudian yang ketiga untuk mengatasi konflik resolution, konflik, untuk menimbulkan rasa aman, yang keempat adalah untuk membebaskan rasa bersalah dari si terpidana. Kenapa? Karena dia sudah menjalankan pidana itu. Jadi ini adalah kata kunci yang menunjukkan bahwa para hakim tidak boleh lagi menganut pemikiran yang retributif. Jadi mereka harus memikirkan apa manfaatnya, ya. Yang ini juga berarti ya berbaunya lebih ke utilitarianism gitu ya. Harus ada manfaatnya pemidanaan ini. Tidak boleh pemidanaan dijatuhkan, pidana, kenapa? Karena dia sudah melakukan kejahatan. That's not enough. Ya, itu sangat-sangat tidak cukup untuk menjadi pembenaran dari suatu pidana. Dia harus bisa memastikan bahwa ini ada efek pencegahan, ada efek rehabilitasi dan lain-lainnya itu. Nah, yang kemudian dijabarkan dalam berbagai pasal di dalam buku 1. Buku 1 itu ada penambahan 84 pasal dari KUHP yang sekarang ini. Ya, jadi terjadi banyak perubahan. Yang terutama adalah yang tadi saya sudah contohkan, adanya alternatif pidana penjara. Ya, yang kemudian yang kedua adanya kita sebut sebagai judicial pardon atau pemaafan peradilan. Ya, yang ini berangkat dari kasus-kasus seperti Nenek Minah yang dihukum itu karena mencuri 2 buah coklat, ya, kokwa, di mana suatu perbuatan itu dapat, walaupun terbukti secara sah dan meyakinkan, tapi dia bisa tidak dipidana ataupun dikenakan tindakan, ya, dikaitkan dengan ringannya perbuatan, kemudian suasana yang meliputi tindak pidana tersebut, apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh si pelaku, dan juga nilai-nilai keadilan masyarakat. Ini adalah pembaruan yang saya sebutkan, itu adalah 2 dari sekian puluh pembaruan yang ada di buku 1 KUHP. Ya, teman-teman mengatakan apa yang baru? Oh, banyak sekali yang baru. Ya, yang kalau saya ngasih kuliah itu 1 semester itu belum tentu selesai ya karena banyaknya. Nah, tapi inilah yang bisa disumbangkan untuk hukum pidana baru Indonesia yang memakai falsafah pemidana yang baru dengan kacamata yang baru, melihat bagaimana yang dihukum itu adalah perbuatan dan bukan orangnya.
dan kita berharap semoga nanti semua APH juga akan memiliki pandangan-pandangan yang baru mengenai pemidanaan ini. Ini contoh tadi Prof karena sampaikan judicial pardon segala ya. Saya pernah melihat ketika Donald Trump dalam masalah sebelumnya ini sebelum selesai Joe Biden jadi presiden, dia menggunakan judicial pardon untuk beberapa orang ya. Tapi di sistem di Indonesia tidak seperti itu ya Prof ya. Jadi judicial pardon ini betul-betul jadi yudikatif itu, terus kemudian misalnya ada ibu-ibu mencuri roti dan memang dia untuk memberi makan anaknya, misalnya seperti itu ya Prof ya, contoh-contoh yang lain. Nah, ini ada contoh Prof yang faktanya sekarang sudah terjadi. Ada salah satu kolega saya, dia adalah seorang lawyer ya, pendek cerita dia itu dituduh telah memberikan nasihat hukum yang tidak baik sehingga akhirnya ada orang yang dirugikan. Nah, si pelaku sendiri itu dihukum hanya 2 tahun, dituntut hanya 2 tahun, terus kemudian dihukum ya. Nah, sedangkan dia sendiri dituntut oleh jaksa itu 4,5 tahun. Sekarang orangnya kawan saya itu sedang maju ke Mahkamah Agung. Apa itunya? Pasal berapa yang dituduhkan? Saya lupa pasalnya Prof. Cuman pada intinya tadi Prof sampaikan bahwa seharusnya pemberian pidana itu bukan untuk membuat dia dihukum, tapi memberi juga dia kesempatan gitu ya Prof ya. Jadi diharapkan dengan adanya KUH pidana yang sekarang akan diberlakukan 3 tahun kemudian ini, termasuk bagi hakim, pada saat hakim memberikan hukuman, itu juga hakim haruslah memperhatikan kondisi dari si pelaku, terus kemudian bagaimana caranya agar secara mental pun dia berubah menjadi orang yang lebih baik, bukan menjadi orang yang marah, dendam, apalagi dia itu sebetulnya direkayasa dan dia difitnah gitu. Kan kalau sekarang banyak ya Prof, di dalam penjara itu banyak sekali orang yang sebetulnya dia hanya boneka, sebetulnya dia hanyalah korban dari rekayasa gitu. Saya tidak bisa bilang sedikit karena memang faktanya ada banyak gitu. Nah, mudah-mudahan dengan lahirnya KUH pidana yang baru ini akan mengurangi situasi di mana orang yang tidak bersalah dimasukkan ke dalam penjara, di mana orang yang seharusnya tidak menerima hukuman seberat itu bisa menerima hukuman yang pantas dan tidak perlu harus masuk ke penjara gitu ya Prof ya. Ya, jadi kedepannya itu kita berharap tidak ada lagi rekayasa kasus semacam itu. Ya, karena apabila yang melakukan itu orang biasa, sanksinya 5 tahun, apabila APH itu naik jadi 9 tahun. Kedua, KUHP baru itu juga sudah merumuskan faktor-faktor apa yang wajib diperhitungkan oleh hakim ketika memutus. Jadi nggak boleh dia seenaknya saja, oh ya dia udah salah, udah hukum aja 10 tahun gitu. Nah itu ada faktor-faktornya, mulai dari kesalahan pelaku, kemudian motivasi pelaku, kemudian sikap batin pelaku, kemudian ada 11 item yang harus diperhatikan oleh para hakim. Dengan demikian kita berharap agar kedepannya putusan pidana itu lebih proporsional dan juga tidak terjadi terlalu banyak disparitas. Disparitas pasti terjadi, tapi kita harap bisa mengurangi dibandingkan dengan yang saat ini terjadi itu. Ya, baik kalau gitu. Prof Tuti, terima kasih atas waktunya untuk hadir dalam Law Expert Chat. Demikian teman-teman diskusi dan bincang kali ini dengan tamu spesial saya yaitu Profesor Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SHMH, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang merupakan salah satu yang memimpin dan merumuskan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yang akan diberlakukan pada 3 tahun kemudian dari sekarang. Saya Ike Farida undur diri, sampai ketemu di kesempatan yang lain. Salam.